Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Nabila Trunajaya dengan nomor induk mahasiswa 121204222572. Dari lokal HTNB, saya akan memberikan jawaban dari UAS mata kuliah ilmu kalam. Pertama, jelaskan pengertian Ahlus Sunnah dan sejarahnya. Arti Ahlus Sunnah ialah menganut sunnah Nabi. Arti wal jamaah ialah menganut iktikad sebagai iktikad jamaah sahabat-sahabat Nabi. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah kaum yang menganut sebagai iktikad yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah termaktub dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasul secara terpencar-pencar, belum tersusun rapi dan teratur, dan tetap kemudian dikumpulkan dan dirumuskan oleh seorang ulama usuluddin yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Lahir di Basrah tahun 260 Hijriah, wafat di Basrah tahun 324 Hijriah dalam usia 54 tahun. Karena itu, ada orang memberi nama kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum al-Asy'ari, jamak dari al-Asy'ari, dikaitkan kepada Imam Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Dalam kitab-kitab usuluddin biasa juga dijumpai perkataan Sunni, kependekan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah dinamai Sunniyun. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul pada abad ketiga Hijriah sebagai reaksi duri dari firqah-firqah yang sesat. Maka pada akhir abad ketiga Hijriah timbullah golongan yang bernama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikepalai oleh dua orang ulama besar dalam usuluddin, yaitu Syekh Abu Hasan al-Fu'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang-kadang dipendekkan menyebutkan dengan Ahlus Sunnah saja, atau Sunni, atau Asy'ariyah, dikaitkan kepada guru besarnya yang pertama, Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Sejarah ringkas guru besar ini adalah, nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim dan Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa ini seorang sahabat Nabi yang terkenal dalam sejarah Islam. Nah, Abu Hasan lahir di Basrah atau Irak tahun 260 Hijriah, yakni 55 tahun sesudah meninggalnya Imam Syafi'i, dan meninggal di Basrah juga pada tahun 324 Hijriah dalam usia 54 tahun. Sebutkan 13 sifat Allah lengkap dengan dalil. Yang pertama, wujud, artinya ada. Quran surah As-Sajdah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala yatatadakkarun. Yang kedua, Qidam artinya terdahulu. Quran surah Al-Hadid ayat 3. Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang ketiga, Baqa artinya kekal. Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang keempat, mukhallafatul lil hawadis, artinya berbeda dari semua makhluk. Quran surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Di Quran surah Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Yang keenam, wahdaniyah artinya esa. Di Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Yang ketujuh, qudrat artinya maha kuasa. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kedelapan, irodat, yang artinya berkehendak. Di Quran surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Yang kesembilan, ilmun, adalah artinya mengetahui atas segala sesuatu. Di Quran surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang ke-10, hayat, maha hidup atau kekal. Di Quran surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'ala hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih wa kafa bihi bidunubihi ibadihi khabira. Yang ke-11, sam'un, yang artinya maha mendengar. Di Quran surat Al-Maidah ayat 76. Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra ma la yamliku lakum darra wa la nafi'a wallahu huwas sami'ul alim. Yang kedua, basar, artinya maha melihat. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 16. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Yang ke-13, kalam, artinya berfirman. Di Quran surah Al-A'raf ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi aridni unzur ilaika qala la tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Yang ketiga, jelaskan perkara-perkara yang membuat seseorang mukmin bisa menjadi kafir. Umat Islam wajib mempelajari hal-hal yang dapat menyebabkan kekafiran. Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang balasan atas kekafirannya sebagai firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 30. Di Quran surah Ar-Rum ayat 44. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Makna kafir atau jamak dari kufar menurut syariat adalah setiap keyakinan atau akidah atau perkataan atau perbuatan melakukan sesuatu yang dapat membatalkan keimanan. Istilah kafir secara bahasa artinya adalah menutupi, menyembunyikan atau mengingkari sesuatu. Lalu perbuatan yang dapat menjamak kekafiran adalah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang mengakui orang lain sebagai bapaknya, padahal ia mengetahui bahwa dia bukan bapaknya, maka ia telah kafir. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami, dan berarti ia akan menempati tempat duduknya dari neraka. Dan barang siapa memanggil seseorang dengan kekufuran atau berkata, wahai musuh Allah, padahal tidak demikian, kecuali perkataan tersebut akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menisbatkan nasab dirinya kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. Perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut yaitu memanggil orang lain dengan panggilan atau gelar kekafiran atau sebagai musuh Allah, mengaku-ngaku barang atau aset milik orang lain sebagai barang atau aset miliknya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari jawaban UAS Ilmu Kalam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.